Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irkana Dia Putri. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3 bernomor absen 6. Di sini saya akan membawakan pidato sebagai syarat untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat merasakan perlindungannya dengan diberikan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga para sahabatnya. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Nur Aida Anjani SPD dan Ibu Yatin Suryati SPD MMPD atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Jiwa Patriotis Tumbuhkan. Hadirin yang berbahagia, berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, seperti kasus pengangguran, kasus korupsi, kasus nepotisme, kasus penganiayaan terhadap TKI ataupun TKW, ada juga tawuran pelajar, kenakalan remaja, dan yang paling mengerikan adalah menurunnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia. Untuk sekarang, budaya Barat dianggap lebih modern, sehingga melupakan budayanya sendiri. Kemerosotan nilai luhur bangsa terjadi hampir di semua generasi muda, baik di kota maupun di desa. Jarang ditemukan lagi pemuda yang mempunyai kepekaan terhadap jiwa patriotisme. Ketika orang tua, kalangan pendidik, penjabat, dan pemerintah menunjukkan gejala yang memprihatinkan tentang kesadaran patriotisme, maka kaum muda kebingungan karena kehilangan figur seorang patriot sejati. Tidak ada lagi contoh nyata yang bisa diteladani untuk membangkitkan patriotisme ini. Apa yang bisa ditiru ketika kekayaan tambang dan sumber minyak Indonesia yang begitu melimpah ruah justru diserahkan kepada pihak asing untuk dikelola? Bagaimana mungkin jiwa patriotisme itu bisa terbentuk ketika pejabat negara yang seharusnya adalah seorang abdi negara yang mencintai bangsa dan rakyatnya justru sibuk berupaya untuk meningkatkan citra diri dan memperkaya diri sendiri? Bagaimana bisa berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa ketika para pemimpin justru sibuk mencari massa? Bagaimana bisa menghargai jasa para pahlawan ketika pelajaran sejarah, Pancasila, dan kewarganegaraan dianggap sebagai ilmu sampingan yang nilainya tak berharga dibandingkan pelajaran-pelajaran dalam ujian nasional? Bukankah itu semua menjadikan kita semakin krisis patriotisme? Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita membenah diri. Kita sebagai generasi muda wajib menumbuhkan jiwa patriotisme yang sudah mulai pudar ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai seorang pelajar dalam upaya menumbuhkan jiwa patriotisme itu? Mudah saja. Nah, yang pertama itu adalah karena kita setiap hari Senin itu mengikuti upacara bendera. Kalau misalnya kegiatan ini terus dilakukan secara tidak langsung, siswa diajak untuk mengenang kembali perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa pahlawannya. Soekarno dianggap paling mewakili semangat patriotisme dan nasionalisme generasi muda Indonesia di masanya. Baginya, martabat dan identitas diri sebagai bangsa merdeka sangat penting. Seperti dikutip pada pidatonya, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Itu ada pada pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno. Yang kedua adalah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju dan sejajar dengan pengusaha asing atau perusahaan asing. Nah, misalnya itu dengan menggunakan baju batik yang dapat dijadikan sebagai seragam sekolah, sebagai seragam kantor, dipakai pada acara resmi atau bahkan dalam acara-acara tidak resmi lainnya. Untuk saat ini, batik Indonesia telah mendapat pengakuan sebagai warisan dunia dari UNESCO. Pengakuan ini semakin diperkuat dengan ditetapkannya Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, maka banggalah apabila kita menggunakan pakaian batik. Untuk yang nomor 3 itu adalah kita ikut mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar maupun secara nasional. Di antaranya adalah ikut merawat fasilitas umum dimanapun kita berada, baik itu di rumah sakit, di terminal, pasar, kamar mandi umum maupun di sekolah. Janganlah kita mencoret-coret dinding yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan juga janganlah kita membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya fasilitas umum itu terlihat bersih dan indah, maka tentunya kita pun akan merasa nyaman. Dan untuk yang nomor 4 itu adalah yang bisa kita lakukan dalam upaya menumbuhkan jiwa patriotisme adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang telah mempersatukan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan untuk yang paling terakhir itu adalah berupaya melestarikan budaya bangsa melalui seni, misalnya mengikuti perlombaan atau pertunjukan seni tari tradisional, seni lukis, bahkan seni peran yang bertajuk semangat juang untuk negara. Apalagi kalau misalnya tema yang diangkat itu adalah patriotisme dan nasionalisme. Itu akan mengajak, secara tidak langsung mengajak orang-orang untuk terus menumbuhkan jiwa patriotisme dalam dirinya. Hadirin yang saya hormati, sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya kita menghormati bangsa dan negara kita sendiri apapun adanya dan kondisinya. Orang-orang yang tidak menghormati serta membenci bangsa dan negara tempat kelahirannya bisa disebut sebagai pengkhianat. Dengan adanya rakyat yang mencintai tanah airnya, maka negara akan aman dari berbagai macam gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negara. Dengan cinta tanah air, kita dapat bahu-membahu membangun negeri ini agar bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Dengan menyayangi negara Indonesia, ini kita akan berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi sesama, bukan malah menghancurkannya. Banyak pihak asing yang ingin menguasai dan merusak negara kita, sehingga perlu kita jaga dan pertahankan hingga titik darah penghabisan. Kita sebagai seorang pelajar jangan hanya berpaku tangan, bergeraklah. Kalau bukan kita yang mencintai negeri ini, siapa lagi? Dan kita mau tinggal di mana kalau misalnya kita kehilangan negara ini? Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang paling kecil, mulailah dari detik ini, saat ini, dan hari ini. Akhirnya, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia serta rekan-rekan pelajar yang telah berkenan mendengarkan pidato ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun pengurangan dalam penyampaian pidato ini. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.